Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tanzila dengan NIM 230311249, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Roza Holila, SKM MKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ekologi tumbuhan. Sebelum terlalu dalam mengenai ekologi tumbuhan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan ekologi. Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme dengan lingkungan fisik dan biotiknya. Ilmu ini juga mengkaji bagaimana hubungan-hubungan tersebut membentuk suatu ekosistem dan mempengaruhi distribusi dan kelimpahan organisme. Dan selanjutnya mengenai definisi ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah cabang ekologi yang khusus mempelajari interaksi antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, baik faktor biotik atau makhluk yang hidup maupun abiotik atau faktor fisik seperti cahaya, air, suhu, dan tanah. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi distribusi tumbuhan. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun organisme hidup yang terdiri dari benda yang mati atau benda yang tidak hidup seperti tanah, cahaya, angin, pH tanah, dan air. Di sini berperan sebagai penyediaan tempat dan kondisi yang memungkinkan kehidupan bagi organisme. Contohnya ialah seperti air, tanah, cahaya, suhu, kelembapan, dan angin. Lalu ada faktor biotiknya. Faktor biotik merupakan penyusun organisme yang terdiri dari benda hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, berperan dalam mempertahankan keseimbangan rantai makanan dan proses ekologis lainnya. Lalu ada interaksi tumbuhan dengan organisme lain, terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kompetisi, di mana tumbuhan seringkali bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti air, cahaya, dan mineral dalam tanah. Kompetisi ini bisa terjadi antar spesies yang berbeda atau bisa juga terjadi antar individu dalam satu spesies yang sama. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, simbiosis mutualisme, yang merupakan hubungan saling menguntungkan antara tumbuhan dan organisme lain. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan mendapatkan manfaat dari organisme lain tetapi organisme tersebut tidak terpengaruh ataupun tidak dirugikan. Nah, yang terakhir ada simbiosis parasitisme, di mana tumbuhan ini hanya bisa merugikan tumbuhan lain. Yang terakhir adalah herbivora, di mana hewan yang memangsa tumbuhan juga mempengaruhi distribusi dan perkembangan dari organisme lain. Yang selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan, di mana terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi merupakan struktur fisik tumbuhan yang berbentuk dan membantu bertahan hidup di lingkungan tertentu. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, kemampuan tumbuhan untuk berfungsi secara fisiologis dalam kondisi lingkungan tertentu. Lalu ada adaptasi perilaku, di mana beberapa tumbuhan menunjukkan perilaku tertentu untuk bertahan hidup seperti mekanisme pematangan biji yang hanya terjadi setelah musim hujan datang. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Yang pertama adalah kelahiran dan kematian, di mana proses pertumbuhan dan penurunan jumlah individu dalam suatu populasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian. Dan yang terakhir ada migrasi, di mana perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain bisa mempengaruhi distribusi spesies tumbuhan.